saya diserang dengan beberapa mobil dan motor. Calon bapak mertua datangin saya, kamu bersedia? Bapak mertua yang tanya. Langsung malam itu juga saya di sidang begitu, kamu bersedia untuk masuk Islam? Saya bilang, ya saya bersedia. Itu Menteri Perikanan, saya nggak usah sebut namanya, datang di Makassar dan saya diislamkan pada hari Jumat di salah satu masjid terbesar di Makassar, gitu, oleh Menteri Perikanan itu. Saya berasal dari Kalimantan Timur, mama seorang Dayak di salah satu Dayak Benua, bahwa bapak kandung saya ini notabene bapak kandung saya seorang Muslim, gitu. Akhirnya mereka calon bapak mertua datangin saya. Kebetulan saya itu tidak ada di tempat di asrama, jadi waktu itu saya masih Kristen. Akhirnya, kamu bersedia? Bapak mertua yang tanya. Langsung malam itu juga saya di sidang begitu, kamu bersedia untuk masuk Islam? Saya bilang, ya saya bersedia, gitu. Saya bersedia. Jadi kalau bersedia, dia tentukan hari. Jadi kebetulan waktu itu ada salah satu waktu itu Menteri Perikanan, saya nggak usah sebut namanya, datang di Makassar dan saya diislamkan pada hari Jumat di salah satu masjid terbesar di Makassar, gitu, oleh Menteri Perikanan itu. Jadi saya setelah jadi Islam, sebelum saya menikah 1 minggu itu saya digeber sama mertua ini bahwa saya harus bisa begini. Jadi saya juga rasa tulus, saya sudah sebutkan 2 kalimat syahadat. Jadi saya ikut bapak mertua, apapun seperti apa dia bimbing saya dalam supaya saya tahu Islam itu seperti apa. Hari-hari itu saya ke dia terus, apalagi persiapan untuk nikahnya nanti. Nikahnya kan nikah secara Islam. Jadi saya masuk Islam, saya bisa sholat sampai saya 5 waktu itu. Jadi saat bapak mertua kan dia punya usaha. Jadi dia suruh saya ikut usahanya. Jadi pada saat sholat, dia sholat subuh pun dia ketuk pintu saya, dan namaku waktu itu saya diislamkan itu nama saya diganti dengan Akbar. Jadi sejak saya saya menyebutkan 2 kalimat syahadat, langsung bapak mertua kasih nama saya Akbar. Waktu itu Akbar. Nah, saya merasa juga bangga karena mungkin dengan begini mungkin saya pinggil ini hidayah atau seperti apa gitu. Saya pikir artinya karena mertua cukup baik orangnya gitu. Jadi dia mengajarkan Islam, dia ajak saya sholat gitu. Jadi 1 minggu kemudian akhirnya kami akad nikah karena kandungan perut calon istri saya ini semakin besar, udah 6 bulan waktu itu. Jadi akhirnya seminggu langsung nikah gitu. Nikah juga rame gitu, undangan banyak sekali. Jadi tapi undangannya orang tua saya dari Kalimantan dan dari NTT juga tidak ada karena kebetulan bapak lagi di Malaysia. Jadi berjalannya waktu, saya sebagai seorang Muslim ya, saya sementara kuliah juga waktu itu. Kuliah sambil kerja juga karena saya merasa saya nggak minta uang lagi sama orang tua yang di Kalimantan, karena waktu itu selain dari bapak juga yang membiayai, juga ada juga mama dari Kalimantan, om juga bantu-bantu untuk setiap saya minta pasti mereka kirimkan. Jadi semenjak saya beristri jadi seorang Muslim, saya nggak minta-minta lagi sama mereka. Saya bekerja waktu itu di salah satu perusahaan kosmetik gitu, Jadi saya bekerja, saya ambil kuliah malam gitu. Jadi perjalanan waktu saya sebagai seorang Muslim, saya mulai sadar orang, saya nggak ke masjid juga, saya nggak ke gereja juga, tapi saya merenung. Saya ini salah di mana, mungkin ada kesalahan hidupku, dosa apa gitu. Jadi orang sholat juga, karena latar belakangku pertama Kristen juga, di dalam sini juga ada juga orang Kristen, ada juga Islam. Saya kadang juga orang puasa juga, saya pernah puasa juga selama 6 tahun lebih. Istriku ini dia tamatan UMI, dia anak pesantren yang dipangkep itu sama dia kuliahnya di salah satu universitas Muslim yang terbesar di Makassar, UMI. Dia tamat dari itu.
Dia setelah itu dia kerja jadi care line officer di salah satu perusahaan Telkomsel di PT Telkomsel dia kerja. Nah, saya pulang Kalimantan, akhirnya dia bilang dia resign demi untuk mengejar saya sampai di Kalimantan gitu. Sampai di Kalimantan, akhirnya saya waktu itu karena baru keluar dari penjara juga, penghasilan juga itu saya hanya kirim dia sedikit uang. Akhirnya dia datang ke Kalimantan. Datangnya itu bukan hanya dirinya sendiri, dia bawa dengan kendaraannya juga. Jadi saya pikirnya lewat pesawat, ternyata dia lewat kapal feri. Saya tungguin sini, saya kabari sama orang tua saya di sini, ya mereka antusias juga, senang. Kopong sampai didatangi sama, artinya bilang saya didatangi sama perempuan. Waktu itu mama sudah tahu saya muslim, jadi tante-tanteku juga semangat gitu, karena tanteku juga ada juga yang jadi ini juga, jadi mualaf juga, tante saudaranya mama gitu, menikah sama orang Jawa, jadi dia mualaf juga. Jadi dia dukung saya karena adalah satu keluarga dari mama ini, kami dua lah yang muslim, saya dan tanteku tadi. Jadi dia dukung sekali. Jadi kedatangannya istriku ini langsung dinikahkan Islam lagi di sini gitu. Akhirnya bapak mertua ini merasa bahwa anaknya kabur, hampir 2 minggu nggak bisa dihubungi, mereka telepon, lacak di Telkomsel, ternyata dapat nomor saya, nomor siapa yang sedang dihubungi. Nah, akhirnya kedapatan, saya bilang aktifkan nomormu yang itu, saya bilang sama istriku ini kan. Jadi setelah itu diaktifkan itu SMS waktu itu belum ada WA, masih BBM, masuk semua pesan di HP-nya, langsung ditelepon bapaknya, bapak mertuaku, ditelepon bilang tolong pulang aja, aku tahu kamu lari sama laki-laki itu si Akbar gitu. Waktu itu bukan namaku Andreas, Akbar sudah anak-anak nama muslim kok, Akbar. Jadi waktu itu saya janji untuk pulang ke sini karena mertuaku ini cukup orang berada lah, orang Makassar. Dia bukan orang Makassar sih, tapi dia usahanya di Makassar. Dia salah satu manajer keuangan PT perusahaan rokok terbesar lah, artinya gitu, manajer keuangannya. Dia pegang untuk wilayah Indonesia bagian timur. Dia cukup terkenal juga. Jadi waktu itu dia bilang, dia telepon suruh saya kembali dengan bawa istri pulang sini, saya akan nikahkan kamu dengan besar supaya mengundang semua. Bahkan waktu dia kenal dengan Bapak Ilham Arif Sirajudin waktu wali kotanya Makassar itu, sama Bapak Bupati dulu, gubernurnya. Jadi dia bilang jangan malu saya karena saya banyak kenal orang besar gitu. Akhirnya istriku ini inisiatif ke saya, dia bilang saya nggak percaya omongannya bapak itu cuma ngomong saja, dia akan pisahkan kita gitu. Dia karena nggak setuju, karena waktu itu saya seperti cerita kembalinya, dia pernah ludahi saya bapak itu waktu saya pacaran sama dia. Saya datang terus dia bilang oh ini pacarmu, terus yang bikin saya sakit, yang bikin saya bukan sakit hati juga, bikin saya semangat lah gitu. Artinya dia hina saya, dia bilang itu bahasa sampai 7 turunan saya akan cintakan sama anak saya itu. Dia, bapak mertua itu tinggi besar orangnya, dia tunjuk muka saya terus dia ludahin, dia bilang kamu keluar dari rumah saya, dia bilang kamu pulang ke Kalimantan, kamu ketemu keluargamu yang miskin itu. Gitu. Saya berharap dia juga bisa dengar kesaksian saya ini, bapak mertua gue. Dia bilang kamu pulang ke Kalimantan ketemu orang tuamu yang miskin itu, bawa uang 150 juta, emas 100 gram, beras, sama kerbau 2 ekor. Terus katanya kamu harus punya rumah, sertifikatnya atas nama anak saya, dan terakhir kamu harus punya SK jabatan untuk anak saya hidup sama kamu, untuk menjamin anak saya hidup sama kamu. Itu pesannya. Kalau kamu nggak bisa sanggupin itu, kamu pulang. Jangan pernah kamu datang-datang, jangan pernah berhubungan sama anak saya lagi. Jadi dalam kebingungan saya begitu, saya lalu sholat, saya rajin sholat ya. Ya kalau masalah Al-Quran saya nggak paham, gitu, tapi ada terjemahannya. Terus masalah hadis juga, ya saya juga hanya tahu begitu saja. Saya kilas balik bahwa kenapa saya masih bertahan sampai di hari, masih hidup, sementara kebanyakan dikeroyok itu nggak ada yang hidup. Artinya dipukul bawa peluru minimal, iya saya setengah mati lah. Saya bandingkan,
Saya belajar Bambang Nursena. Yang membuat saya itu juga Bambang Nursena karena dia seorang Muslim. Dia jadi Kristen karena dia salah satu pakar sejarah juga, budayawan. Akhirnya dia masuk Kristen, dia mencari situs-situs ya. Dari awal situlah saya menguatkan iman saya karena Christian Priest harus cari video yang terjemahan itu. Nah, setelah itu Bang Nursena kan dia jelaskan secara gamblang itu. Memang durasinya sampai ada yang 2 jam. Nah, akhir-akhir baru-baru ini saya kenal lagi namanya Sofiatul. Jadi saya merasa senang, lalunya kembali sadar bahwa hanya Tuhan Yesus yang ada di muka bumi dan di akhirat gitu. Kalimantan Timur gempar. Saudara-saudara, orang-orang suku Dayak bukanlah orang-orang biasa yang dapat dimualafkan. Namun mereka adalah orang-orang yang tangguh dan kuat, sehingga mereka percaya bahwa sekali mereka percaya kepada Yesus, akan ada perbedaan. Mereka akan merasakan sendiri ketika mereka tinggalkan Kristus, tinggalkan kekristenan. Mereka berada di agama tertentu, justru mereka tidak memiliki damai. Mereka tahu bahwa ajaran yang benar itu hanya ada dalam kekristenan. Saudaraku, saya ingin katakan kepada saudara, apapun yang saudara mau ambil contoh, mau masuk, mau membuktikan, sesungguhnya kekristenan atau Yesus itu tidak dapat terbantahkan. Dia nggak bisa saudara bantah bahwa dia bukan Tuhan, dia bukan Allah, bahwa kekristenan itu seperti ini. Beda, saudara-saudara. Kekristenan itu konsisten dalam pengajarannya. Sekali dia mengajarkan kasih, tetaplah kasih. Nah, itulah yang disaksikan oleh para mualaf yang ada di Kalimantan Timur. Dan kemudian saudara, mereka kembali karena mereka menemukan kerancuan di dalam iman mereka yang baru itu. Luar biasa ya Tuhan bekerja, saudara-saudara. Silakan saudara menikmati, semoga diberkati kesaksian ini selengkapnya. Haleluya. Ya, salam Puji Tuhan. semuanya, selamat malam untuk semua pemirsa, baik yang di live chat atau yang langsung. Jadi perkenalkan, nama saya Andreas Kopengburan. Saya berasal dari Kalimantan Timur. Mama seorang Dayak di salah satu Dayak Benua. Kalau bapak ada Floresnya. Jadi semasa kecil orang tua keduanya terpisah, bercerai dengan meninggalkan kami 3 bersaudara. Saya anak yang paling terkecil, belum tahu apa-apa. Jadi waktu itu bapak saya meninggalkan saya dari umur 5 tahun. Saya belum begitu kenal. Jadi selama hidup saya dibesarkan oleh mama saya yang taat dengan Tuhan juga. Jadi setiap hari Minggu waktu saya kecil dulu, saya sering sekolah Minggu. Artinya ibadah-ibadah seperti sekolah Minggu dan lain-lainnya itu saya selalu ikuti gitu. Dan atas bimbingan, kebetulan juga saya hidup dengan mama sama nenek juga, karena nenek saya agak fanatik orangnya, keras didikannya. Jadi masa kecil kalau ke gereja sekolah Minggu ya saya cukup aktif. Saya dari SD sampai SMP saya sekolah di kecamatan, karena waktu masih tahun 90-an itu di tempat kami ini agak sedikit susah. Artinya belum ada jalan seperti sekarang ini. Dulu masih lewat jalur sungai semua. Jadi setelah itu tahun 2004-an, 2003 baru ada jalan. Jadi zaman tahun 90-an itu begitu. Jadi singkat cerita, masalah pendidikan dari SD SMP, karena mama juga seorang diri dengan bekerja sambil membiayai kami 3 orang anaknya. Jadi
kakak paling tertua karena kasihan dengan mama, akhirnya dia memutuskan hanya tamat SMP saja. Mama ada kerja di salah satu perusahaan kayu dan dia merasa bahwa tanggung jawabnya sisa saya sama kakak saya yang perempuan. Jadi dia bilang kalian sekolah saja selama mama masih bisa untuk biayain sekolah. Jadi singkat cerita saya tamat SMP, kakak perempuan saya juga tamat SMA. Saya tamat SMP, saya sekolah lagi ke salah satu kampung paling terhulu lagi. Kalau ada yang tahu bahwa ada Sungai Mahakam, di hulu Mahakam lagi itu namanya Longhubung. Saya SMA di sana, sekolah swasta. Itu juga jauh dari tempat itu. Jadi itu latar belakang pendidikan saya. Akhirnya setelah saya kelas 2 SMA, saya dapat kabar bahwa bapak kandung saya ini, notabene bapak kandung saya seorang muslim gitu, seorang muslim. Jadi saya nggak tahu selama dari kecil, dari umur 5 tahun tidak pernah untuk ketemu. Setelah dewasa, setelah kakak saya juga sudah besar, saya sudah SMA kelas 2, datanglah bapak ini untuk cari kami di pedalaman Kalimantan. Tapi dia datangnya di rumah kakak perempuan dan kakak laki-laki saya itu tidak terima. Bahkan kakak yang paling tertua ambil parang mau timpas bapak, mau potong bapak. Jadi orang di kampung amankan bapak sudah pergi. Jadi bapak itu lari dari situ, lari dari kampung itu langsung cari saya bahwa dia dapat informasi saya sekolah. Akhirnya dia naik ke Tinting waktu itu. Cari ketemu saya. Sampai di sana langsung saya tuh kaget, tiba-tiba kepala sekolah panggil, katanya ada bapak mau cari. Saya bilang, bapak yang dari mana? Gitu. Saya rasa bapakku sudah mati gitu, pikir saya waktu itu. Jadi saya ketemu, ya saya kaget juga karena bapakku ya mirip-mirip muka aku lah sebagai orang tua kayak gitu. Dan aku minta maaf karena jadi akhir ceritanya bapak ini tadi bawa saya untuk sekolahkan. Dia janji untuk kuliahkan saya di Makassar. Itu awal mula saya kenapa waktu itu artinya kesaksian iman saya berawal dari Makassar. Setelah tamat SMA, bapak jemput saya bawa ke Makassar. Akhirnya saya selesaikan SMA-nya 1 tahun, saya langsung kuliah di Makassar. Dari pergaulan itulah saya mulai mengenal dunia. Artinya di Makassar, artinya ya begitulah, hidup cukup keras di sana, walaupun artinya pemuda-pemuda di sana itu waktu tahun 90-an kan masih banyak belum ada perusahaan-perusahaan, jadi pergaulan juga bebas. Saya sempat narkoba juga. Akhirnya saya kenal salah satu gadis waktu itu. Dia masih SMA kelas 3 mau tamat. Tapi saya pacaran sama dia waktu itu masih semester 1. Saya kenal, akhirnya saya nikah. Dia hamil di luar nikah. Jadi saya merasa bertanggung jawab bahwa itu anak saya, ya saya bertanggung jawab. Akhirnya mereka calon bapak mertua datangin saya. Kebetulan saya itu tidak ada di tempat di asrama, jadi saya diserang dengan beberapa mobil dan motor. Jadi temanku yang telepon saya waktu itu masih pakai HP CDMA Lexi. Saya angkat telepon dari teman asrama, katanya, kamu di mana? Ini ada orang cari kamu banyak sekali. Jadi aku tuh langsung lepek saja bahwa aku hamilin anak orang gitu. Jadi aku aku waktu itu kan nggak takut juga, yang penting saya menuntut kebenaran. Akhirnya saya datangi rumah tuh orang Makassar, karena orang Makassar kalau bilang bunuh apalagi memalukan, tapi saya niat dalam hatiku. Saya nggak pikir apa-apa, saya hanya berpikir bahwa kalau saya benar, kalau saya salah, ya saya mati. Kalau saya bahwa tindakan saya ini benar, berarti saya selamat gitu. Intinya begitu saja. Saya datang pas habis maghrib ke rumah bapak mertua itu. Akhirnya
bapak mertua itu gemetaran lihat saya serba salah, artinya emosi melambung. Oh, emosinya melunjak, tapi nggak sepatah kata pun dia ngomong, semua satu isi rumah diam. Jadi waktu itu akhirnya selang mungkin hampir setengah jam baru mereka sempat ngomong sama saya. Saya bilang, saya datang di sini terserah bapak. Saya bilang, bapak mau tikam saya, mau bunuh saya, terserah. Yang penting saya datang untuk bertanggung jawab gitu atas anak bapak gitu. Jadi bapak waktu itu dengan ikhlas terima saya. Dia bilang, oke, saya maafkan kamu. Dan dia sempat katakan sama saya, syukur kamu nak, waktu saya cari kamu itu kamu nggak ada di tempat. Kalau kamu ada di sana kan, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya rasa itu juga berkat Tuhan, artinya menghindari saya dari segala masalah. Nah, waktu itu saya masih Kristen. Akhirnya, kamu bersedia? Bapak mertua yang tanya. Langsung malam itu juga saya di sidang begitu, kamu bersedia untuk masuk Islam? Saya bilang, ya saya bersedia. Gitu, saya bersedia. Jadi kalau bersedia, dia tentukan hari. Jadi kebetulan waktu itu ada menteri salah satu waktu itu menteri perikanan, saya nggak usah sebut namanya, datang di Makassar dan saya diislamkan pada hari Jumat di salah satu masjid terbesar di Makassar gitu, oleh menteri perikanan itu. Jadi saya setelah jadi Islam, sebelum saya menikah 1 minggu itu saya digeber sama mertua ini bahwa saya harus bisa begini begini begini. Jadi saya juga rasa tulus, saya sudah sebutkan 2 kalimat syahadat. Jadi saya ikut bapak mertua apapun, seperti apa dia bimbing saya dalam supaya saya tahu Islam itu seperti apa. Hari-hari itu saya ke dia terus, apalagi persiapan untuk nikahnya nanti, nikah secara Islam. Jadi saya juga merasa begini, ya saya iman saya Kristen juga saya begitu-begitu saja. Hanya waktu SD saja saya bergelut, artinya sekolah minggu hanya sebatas itu. Setelah saya tumbuh dewasa sampai SMA saya tidak begitu paham itu. Jadi saya masuk Islam, saya bisa sholat sampai saya 5 waktu itu. Jadi saat bapak mertua kan dia punya usaha. Jadi dia suruh saya ikut usahanya. Jadi pada saat sholat, dia sholat subuh pun dia ketuk pintu saya, dan namaku waktu itu saya diislamkan itu nama saya diganti dengan Akbar, Jadi sejak saya di sholat saya menyebutkan 2 kalimat syahadat, langsung bapak mertua kasih nama saya Akbar. Waktu itu Akbar. Nah, saya merasa juga bangga karena mungkin dengan begini mungkin saya pinggil ini hidayah atau seperti apa gitu, saya pikir. Artinya karena mertua cukup baik orangnya gitu. Jadi dia mengajarkan Islam, dia ajak saya sholat gitu. Jadi 1 minggu kemudian akhirnya kami akad nikah karena kandungan perut calon istri saya ini semakin besar, udah 6 bulan waktu itu. Jadi akhirnya seminggu langsung nikah gitu. Nikah juga rame gitu, undangan banyak sekali. Jadi tapi undangannya orang tua saya dari Kalimantan dan dari NTT juga tidak ada karena kebetulan bapak lagi di Malaysia. Jadi berjalannya waktu, saya sebagai seorang muslim ya, saya sementara kuliah juga waktu itu. Kuliah sambil kerja juga karena saya merasa saya nggak minta uang lagi sama orang tua yang di Kalimantan, karena waktu itu selain dari bapak juga yang membiayai, juga ada juga mama dari Kalimantan, om juga bantu-bantu untuk setiap saya minta pasti mereka kirimkan. Jadi semenjak saya beristri jadi seorang muslim, saya nggak minta-minta lagi sama mereka. Saya bekerja waktu itu di salah satu perusahaan kosmetik gitu, Jadi saya bekerja, saya ambil kuliah malam gitu. Jadi perjalanan waktu saya sebagai seorang muslim, akhirnya saya ada masalah kasus itu waktu itu teman kerja ajak bakar ikan sama sama jagung waktu itu di Jalan Kijang, aku masih ingat, di Makassar. Teman ngajak situ, saya waktu itu masih di asrama juga, kadang saya tinggal asrama, kadang juga sama istri gitu. Kalau istriku tinggal saya sebut aja alamatnya nggak apa-apa, di Sukaraya 4. Saya tinggalnya di asrama Mula Orman 1 di
Datu Museng dekat Pantai Lusari, bersampingan dengan rumah sakit Stella Maris. Saya di situ. Jadi beriringan waktu kadang saya gitu, jadi saya diundang pada saat malam itu, saya ditelepon teman, itu kejadiannya. Jadi saya melakukan suatu tindakan perkelahian. Saya dikeroyok, akhirnya karena saya sendirian, saya lawan satu lorong di Jalan Bantai-Bantai yang lorong 9. Itu kalau ada yang Makassar yang mendengar kesaksian mungkin dia tahu. Itu jadi di Bantai-Bantai yang Jalan Bantai-Bantai lorong 9, saya berkelahi di situ. Saya tikam sekitar 3 orang karena saya sendirian. Gitu. Saya sendirian. Jadi karena mungkin karunia Tuhan masih jaga saya. Waktu itu saya nggak percaya Tuhan Yesus lagi karena saya mungkin Allah Allah itu yang jaga saya. Ya, akhirnya saya hanya luka di kepala, di tangan, dan di muka ini juga, di sini juga ada bekasnya. Jadi waktu itu saya hanya darah luka sedikit aja kena sabetan badek, tapi saya dapat 3 orang. Satunya meninggal di tempat, terus 2-nya cacat seumur hidup, tangannya hampir putus sama bagian dadanya. Waktu itu saya dikeroyok, artinya pertengkaran. Akhirnya malam saya sempat kabur 3 hari. Istriku juga kalang kabut, mereka cari saya, tapi saya nggak mau melibatkan mereka. Jadi tidak mau melibatkan mereka. Jadi waktu saya lari untuk hilangkan jejak selama 3 hari, tapi saya sudah pesan tiket untuk lari ke Bali. Akhirnya saya ditangkap waktu perjalanan menuju ke bandara. Singkat ceritanya itu, jadi saya ditangkap waktu itu ada sidang, dari sidang saksi, sidang berkas, sidang saksi, sampai tuntutan, sampai vonis. Jadi waktu tuntutan saya dituntut 14 tahun penjara gitu, dengan pasal 338 itu KUHP, 351 338 subsidiar 351. Jadi kena 14 tahun tuntutannya. Jadi waktu itu saya juga kaget. Akhirnya vonisnya waktu itu juga langsung berikutnya saya bilang tuntutan nggak mungkin jauh daripada vonis nanti. Gitu. Jadi akhirnya sidang vonis tetap 14 tahun. Gitu. Saya rasa tertekan gitu. Saya selalu berdoa, saya sholat juga, saya minta. Akhirnya saya minta sama keluarga yang di Kalimantan bisa nggak bantu saya supaya saya bisa kasasi. Gitu. Kasasi artinya ke tingkat yang selain menolak tadi, berharap untuk berkurang. Dan syukurlah bagi Tuhan, selama 1,5 tahun saya jalani, dan waktu masih tinggal di rutan, saya dapat pengurangan dari pengadilan tinggi memutuskan bahwa vonis kasasiku itu hanya 9 tahun. Ya saya syukurlah akhirnya diterima. Saya terima, saya nggak mau lagi ke atasnya lagi. Takutnya nanti kan butuh duit juga itu. Akhirnya saya terima 9 tahun. Jadi saya terima 9 tahun, akhirnya di dalam penjara itu saya mulai sadar orang, saya nggak ke masjid juga, saya nggak ke gereja juga, tapi saya merenung artinya saya ini salah di mana, mungkin ada kesalahan hidupku, dosa apa gitu. Jadi orang sholat juga, karena latar belakangku pertama Kristen juga, di dalam situ juga ada juga orang Kristen, ada juga Islam. Saya kadang juga orang puasa juga, saya pernah puasa juga selama 6 tahun lebih itu saya dalam penjara, ya saya pernah puasa, ikut puasa gitu, ikut puasa. Jadi selama 6 tahun 3 bulan itu karena saya dapat urus namanya pembebasan bersyarat, itu pembebasan bersyarat PB. Jadi saya dapat pembebasan bersyarat 2/3 dari masa tahanan, itu kita bisa bebas bersyarat. Akhirnya saya cuma jalani 6 tahun 3 bulan. Saya bebas tahun 2011. Akhirnya saya cerai, pisah sama istri pertama itu. Jadi pisah lagi. Akhirnya saya sempat ke Timika, dan saya kenal juga sama cewek lagi, kembali lagi ke Makassar. Saya kenal sama perempuan orang Muslim juga. Nah ini di sinilah saya rasa, karena saya merasa seorang Muslim gitu kan, jadi saya rasa kuat. Artinya tidak ada permasalahan. Akhirnya kenal dengan istri kedua lagi, pisah dari istri pertama sejak saya keluar penjara. Itu karena ya maklum lah, mungkin nggak tahan imannya bagaimana, akhirnya saya ditinggalkan dalam penjara. Gitu. Dan saya keluar pun nggak terpisah gitu. Jadi saya berinisiatif untuk cari istri, saya dapat lagi 1 orang Makassar. Gitu.
orang Makassar. Nah ini yang lebih ini yang disinilah ujian iman saya yang saya rasa di situ titik baliknya. Saya kenal dengan istri kedua. Waktu itu ya saya juga nggak bilang saya digantungi sama wanita juga nggak. Artinya dia begitu cinta sama saya juga cinta sama dia. Jadi sempat hubungan kami ditolak sama bapak mertua karena alasan saya seorang narapidana, mantan narapidana, begitu. Itu. Jadi waktu itu akhirnya saya kembali ke Kalimantan. Kalian duluan, istriku ini dia tamatan UMI, dia pesantren, anak pesantren yang dipangkep itu sama dia kuliahnya di salah satu universitas Muslim yang terbesar di Makassar, UMI. Dia tamat dari itu. Dia setelah itu dia kerja jadi care line officer di salah satu perusahaan Telkomsel di PT Telkomsel dia kerja. Saya pulang Kalimantan, akhirnya dia bilang dia resign demi untuk mengejar saya sampai di Kalimantan gitu. Sampai di Kalimantan akhirnya saya waktu itu karena baru keluar dari penjara juga, penghasilan juga itu saya hanya kirim dia sedikit uang. Akhirnya dia datang ke Kalimantan. Datangnya itu bukan hanya dirinya sendiri, dia bawa dengan kendaraannya juga. Jadi saya pikirnya lewat pesawat, ternyata dia lewat kapal feri. Saya tungguin sini, saya kabari sama orang tua saya di sini, ya mereka antusias juga, senang. Kopong sampai didatangi sama, artinya bilang saya didatangi sama perempuan. Waktu itu mama sudah tahu saya Muslim, jadi tante-tanteku juga semangat gitu, karena tanteku juga ada juga yang jadi ini juga jadi mualaf juga, tante saudaranya mama gitu, menikah sama orang Jawa, jadi dia mualaf juga. Jadi dia dukung saya karena adalah satu keluarga dari mama ini, kami dua lah yang Muslim, saya dan tanteku tadi. Jadi dia dukung sekali. Jadi kedatangannya istriku ini langsung dinikahkan Islam lagi di sini. Gitu. Akhirnya bapak mertua ini merasa bahwa anaknya kabur, hampir 2 minggu nggak bisa dihubungi, mereka telepon, lacak di Telkomsel, ternyata dapat nomor saya, nomor siapa yang sedang dihubungi. Nah, akhirnya kedapatan. Saya bilang aktifkan nomormu yang itu, saya bilang sama istriku ini kan. Jadi setelah itu diaktifkan itu SMS waktu itu belum ada WA, masih BBM, masuk semua pesan di HP-nya. Langsung ditelepon bapaknya, bapak mertuaku, ditelepon bilang tolong pulang aja, aku tahu kamu lari sama laki-laki itu si Akbar gitu. Waktu itu bukan namaku Andreas, Akbar sudah nama Muslim kok, Akbar. Jadi waktu itu saya janji untuk pulang ke sini karena mertuaku ini cukup orang berada lah, orang Makassar. Dia bukan orang Makassar sih, tapi dia usahanya di Makassar. Dia salah satu manajer keuangan PT perusahaan rokok terbesar lah, artinya gitu, manajer keuangannya. Dia pegang untuk wilayah Indonesia bagian timur. Dia cukup terkenal juga. Jadi waktu itu dia bilang, dia telepon suruh saya kembali dengan bawa istri pulang sini, saya akan nikahkan kamu dengan besar supaya mengundang semua. Bahkan waktu dia kenal dengan Bapak Ilham Arif Sirajudin waktu wali kotanya Makassar itu, sama Bapak Bupati dulu, gubernurnya. Jadi dia bilang jangan malu saya karena saya banyak kenal orang besar gitu. Akhirnya istriku ini inisiatif ke saya, dia bilang saya nggak percaya omongannya bapak cuma ngomong saja, dia akan pisahkan kita gitu. Dia karena nggak setuju, karena waktu itu saya seperti cerita kembalinya, dia pernah ludahi saya bapak itu waktu saya pacaran sama dia. Saya datang terus dia bilang oh ini pacarmu, terus yang bikin saya sakit, yang bikin saya bukan sakit hati juga, bikin saya semangat lah gitu. Artinya dia hina saya, dia bilang itu bahasa sampai 7 turunan saya akan cintakan sama anak saya itu. Dia, bapak mertua itu tinggi besar orangnya, dia tunjuk muka saya terus dia ludahin, dia bilang kamu keluar dari rumah saya, dia bilang kamu pulang ke Kalimantan, kamu ketemu keluargamu yang miskin itu. Gitu. Saya berharap dia juga bisa dengar kesaksian saya ini, bapak mertua gue. Dia bilang kamu pulang ke Kalimantan ketemu orang tuamu yang miskin itu,
bawa uang 150 juta, emas 100 gram, beras, sama kerbau 2 ekor. Terus katanya uh, kamu harus punya rumah, sertifikatnya atas nama anak saya, dan terakhir kamu harus punya SK jabatan untuk anak saya hidup sama kamu, untuk menjamin anak saya hidup sama kamu. Itu pesannya. Kalau kamu nggak bisa sanggupin itu, kamu pulang. Jangan pernah kamu datang-datang, jangan pernah berhubungan sama anak saya lagi. Nah, waktu itu. Jadi, ya saya waktu itu, ini cerita baliknya. Itu masalah yang saya sama waktu itu masih calon mertua sih. Nah, akhirnya istriku, kita kembali lagi ke belakang, ke depan. Yang istriku sudah di sini, kami nikah. Habis itu mertuaku telepon tadi untuk pulang, bahwa harus nikah di sana. Tapi istriku bilang saya harus hamil dulu. Jadi mau pulang begitu, bapaknya sudah kirim duit di, dengan biaya saya juga gitu, ongkos untuk ke sana, pulang ke Makassar. Tapi istriku bilang jangan pulang. Dia bilang saya nggak percaya sama bapak itu, karena bapak nanti akan pisahkan kita dua juga begitu, karena dia nggak setuju sama sekali sama kamu gitu. Saya bilang oke lah. Jadi waktu itu ada bahasa juga dari saudara-saudara perempuannya, kan istriku ini 3 bersaudara perempuan semua. Jadi sempat dari adiknya sama kakaknya ngomong bahwa saya ini mendompleng dalam hati, mentang-mentang mereka kaya, jadi saya mau sama istri saya itu hanya karena keinginan sama harta kekayaannya mereka. Nah itu harga diri saya nggak mau kayak gitu. Saya susah bagaimanapun saya untuk bisa hidup sendiri. Nah ujungnya akhirnya kami pulang ke Makassar. Jadi saya tidak mau dibilang mendompleng tadi. Istriku naik kapal pesawat, saya naik kendaraan, karena dia bawa ke sini dengan kendaraan salah satu motor yang saya harus kembalikan. Saya nggak mau sedikit pun, secuil pun saya makan jerih payah uang orang tuanya. Jadi waktu itu dia naik pesawat dalam keadaan hamil 2 bulan waktu itu. Saya naik kapal laut Volperi sambil supaya bisa dengan motor nyebrang dari Balikpapan ke Makassar. Nah akhirnya sampai di sana. Itu 3 hari sebelum Lebaran, karena saya berinisiatif sama istri, ada bilang kita ke sana 3 hari sebelum Lebaran, karena momennya pas untuk kita. Artinya selama ini kan saya merasa bersalah, jadi disitulah momen saya untuk bisa minta maaf gitu. Nah sampai situ saya datang juga, di situ orang pada diam, mertua laki-laki ke kamar, mertua perempuan pun saya berusaha untuk sungkem juga nggak bisa sebelum Lebaran. Jadi istriku persiapkan, dia beli baju koko, jadi persiapkan semua. Ya waktu itu sih memang nggak ada uang sih, sedikit aja uang dari Kalimantan. Kalau untuk beli segala baju itu nggak ada, hanya cukup untuk biaya aja waktu itu, karena uang dikirim sama mertua. Jadi sampai di rumah pas 3 hari sebelum Lebaran, ya saya juga sempat puasa juga, puasa sholat rajin. Iya, karena istriku berlatar belakang, saya banyak belajar dari istri, karena istriku dari TK SD sampai SMA dia di pesantren, terus kuliahnya di UMI. Jadi saya tuh, dia kasih masukan ke saya, dia begini-begini, saya banyak belajar dari dia. Jadi kalau sholat ya sholat gitu. Jadi waktu itu saya untuk meyakinkan juga, ya saya terus selama 3 hari sebelum Lebaran saya sholat 5 waktu sambil berpuasa. Pas hari Lebaran itulah saya harapkan bahwa momen-momen yang saya bisa minta maaf. Di situ saya akan berteguh lutut minta maaf sama mertua laki-laki dan perempuan, sama keluarga adik dan kakaknya. Nah waktu itu akhirnya setelah salat id saya sengaja untuk lebih belakangan pulang ke rumah, agak lambat gitu. Jadi saya berharap mereka sudah kumpul di ruang tengah, saya masuk dalam rumah, saya itu langsung sungkem sama mama. Itu bayangkan, saya nggak ngerasa malunya seperti apa, sakitnya seperti apa. Kalau sakit terpukul nggak apa-apa, ini sakit di hati gitu. Artinya muka itu lebih baik ditampar sekalian daripada dibuat kayak begitu. Saya sungkem begini, dia langsung tepelengin tangan saya begini. Terus dia pukul dadanya, bilang, nak, saya belum ikhlas terima kamu, saya belum ikhlas begitu. Jadi semua pada diam. Jadi
Di samping kirinya ada kakak yang tertua, saya salaman sama dia, dia tepik juga tangan saya, dia bilang bukan muhrim gitu. Loh, kok bisa begini? Saya pergi lagi ke adiknya sebelah kiri. Dia bilang kita bukan muhrim. Ya udah, saya masuk, istriku kejar dalam kamar sambil nangis, dia pegang lutut saya di kamar. Dia bilang sabar aja. Saya bilang sama istri saya bilang ini hari juga saya pulang. Saya berharap mereka yang suruh kita pulang ke sini karena keinginan mereka yang supaya kami pulang. Kalau memang nggak suruh kami pulang, saya nggak pulang-pulang. Itu saya siap untuk tanggung jawab kok. Itu. Tapi karena niat mereka sampai kirim duit untuk kami udah pulang, ya saya pulang. Itu saya hargai. Tapi setelah saya pulang, saya rasa sakitnya di situ. Sakit saya. Kalau masalah Islamnya ya saya bagi Islam kata artinya saya taat lah gitu. Itu yang membuat saya kecewa, kecewa berat di situ. Jadi dari situ saya saya bilang sama istri, saya bilang saya pulang Kalimantan. Akhirnya istriku bilang jangan. Kalau begitu carikan saya pekerjaan. Kalau enggak saya pulang. Jadi kebetulan istriku itu punya kenalan di bandara. Dia telepon langsung, diceritakan semua, curhat semua tentang saya. Akhirnya dirapatkan orang. Dia bilang kalau gitu suruh dia datang. Tidak usah pakai lamaran. Bawa KTP-nya aja. Besok langsung kerja. Saya itu dengan semangatnya ke sana. Akhirnya saya dapat kerja di salah satu supir taksi bandara waktu itu kerja. Jadi dari situlah saya senang artinya sambil menunggu ke istri melahirkan. Singkat cerita, saya kerja di bandara, saya nggak pernah makan di rumah. Saya nggak pernah makan di rumah karena walaupun mereka makan begini, saya di situ mereka nggak bakal panggil saya. Itu saya pernah sampai nangis di kamar waktu itu mereka makan gitu. Terus saya lapar, istriku bawa nasi di kamar, saya makan di kamar. Sampai menetes juga air mata gitu kan. Sedih juga kok sampai sebegini. Saya bertahan begitu karena saya ingat istriku ini tadi. Saya ingat istriku. Jadi saya bertahan di situ sambil berdoa waktu itu, sama si muslim kan, sholat. Tapi saya dapat kerja itu saya nggak pernah kerja, nggak pernah makan di rumah. Saya tidur di bandara, kadang tidur di mobil gitu, makan. Ya puji Tuhan lah. Waktu itu saya memang mungkin ya Tuhan bimbing saya selalu dapat rezeki yang bagus di bandara. Banyak orang yang kasih tip-tip itu banyak, gaji cuma 750 waktu itu, tapi saya banyak tip, kadang satu hari saya dapat 1 juta, dapat bisa 800.000, 500.000 itu bersih itu waktu itu masih di bandara. Jadi sampai anak saya lahir, saya hanya tunggu anak saya lahir saja. Habis itu anak saya lahir, saya bawa ke Kalimantan. Itu pun biaya pelahiran itu mertua nggak izinkan saya untuk bayar. Mertua aku semua yang bayarkan di rumah sakit paling termahal di Makassar juga. Gitu. Jadi saya nggak mau jadi beban, akhirnya saya pulang, ajak istri dengan anakku pulang ke Kalimantan. Kebetulan omku juga telepon bilang kamu ngapain di Makassar, kamu kesini kerja di tambang. Di tahun 2012 aku pulang ke Makassar. Pulang ke Kalimantan. Nah dari situlah aku kontrak rumah. Tapi yang buat saya aneh lagi, mertua ini terus telepon istriku, suruh pulang. Karena kakaknya yang satu, dia untuk bayar orang jadi PNS, sudah lolos 100 juta. Terus istriku ini dia sudah suruh orang juga masuk di perpajakan. Waktu itu sudah bayar orang 80 juta. Tapi belum dipanggil terus. Jadi dengan alasan itu dan kebetulan bilang mau dikasihkan, dia iming-imingi untuk beli salah satu stand di Mall Panakukang untuk istriku berjualan. Kebetulan juga sudah dibeli itu food care, mobil yang biasa untuk jual-jualan itu. Terus janji untuk restoran. Akhirnya istriku pilih untuk pulang ke Makassar. Saya merasa terpukul waktu itu. Jadi saya merasa kok orang sudah buat saya begini. Saya ini suami loh. Walaupun kerja di tambang, saya kalau sudah paling tinggi gaji saya 8 juta. Itu kalau ada overtime-nya. Kalau nggak ada overtime-nya paling 7, 6 juta. Itu standar tiap bulan.
Tapi kalau ada overtime-nya jam lebih bisa sampai 8 gitu. Tapi itu kecil bagi mertua aku. Karena setiap bulan juga dia kirim untuk cucunya gitu. Jadi dengan iming-imingan begitu, istriku tanya sama saya. Dia bilang, aku mau pulang ke Makassar. Karena bapak janji begini-begini. Oke lah, aku bilang, kau pilih saya atau pilih dia? Dia bilang, ya aku pulang dulu gitu. Sejak pulang itulah ke lost komunikasi. Jadi dalam kebingungan saya begitu, saya selalu sholat saya rajin sholat ya. Ya kalau masalah Al-Quran ya saya nggak paham, gitu. Tapi ada terjemahannya. Terus masalah hadis juga, ya saya juga hanya tahu begitu saja. Yang penting saya jalani saya, apa yang jadi iman saya itu saya percaya. Gitu. Jadi di ujung artinya yang bikin saya terpikir lagi begitu, mungkin inilah jalan Tuhan supaya saya tetap ke jalan yang benar ini tadi. Akhirnya disitulah saya kerja di tambang, saya berusaha untuk berhubungan dengan orang lain lagi ya hanya sekedar pacaran aja sambil berharap mudahan bisa ketemu sama anak-anakku. Saya minta maaf. Jadi waktu dia kembali itu istriku hamil. Waktu dihamil itu anak kan sudah 2 tahun umurnya. Nah, dia hamil kedua tapi lahirnya di Makassar. Anak dan lahirnya nanti saya tahu anakku perempuan gitu. Saya nggak pernah ketemu anakku itu nggak pernah ketemu sampai di hari anak. Jadi dua anakku yang dari istri kedua. Kalau istri pertama satu, itu pun saya nggak ketemu. Sekarang dia sudah SMA. Itu. Jadi sampai ini hari saya nggak pernah ketemu sama anakku. Nah dari situlah saya berpikir, saya dalam gejolak begitu, saya tetap aktivitas, saya beribadah. Tapi ada rasa lain sejak adanya Christian Prince, itu awalnya. Saya belum kenal Sofiatul, saya belum kenal Bambang Nursena. Saya mulai ada YouTube, mulai ada gitu. Saya belajar, saya melihat begini, terus yang membuat saya kembali percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bagi saya tidak ada yang lain. Itu selama ini semua langkah saya salah. Saya kilas balik waktu saya berkelahi itu. Mungkin Tuhan masih inginkan saya hidup, bayangkan. Itu sekitar 20 orang. Keroyok saya sendiri, lawan saya sendiri. Karena saya yang masuk di lorongnya orang sendirian. Jadi orang itu, itu kehendak Tuhan. Saya percaya bahwa setelah saya sadar diri, setelah saya pisah begitu, itu saya yakin Tuhan masih pelihara saya. Bayangkan waktu saya dikeroyok, itu lebih daripada 20 orang, satu lorong. Itu. Tapi orang pada bingung, mereka bilang saya banyak ilmu lah, banyak kebal karena saya punya mama kan orang Dayak, mereka pikir saya punya ilmu. Jadi saya kilas balik bahwa kenapa saya masih bertahan sampai ini hari, masih hidup, sementara kebanyakan dikeroyok itu nggak ada yang hidup, atau dipukul bawa peluru minimal, iya saya setengah mati lah. Tapi kok bisa saya yang melawan orang satu lorong itu 3 orang yang kena, satunya meninggal itu. Jadi ya saya waktu sudah pisah itu ya saya ingat di situ. Terus saya belajar lagi. Nah, kebetulan saya buka YouTube ada Christian Prince itu. Jadi kesaksian saya ini saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin seperti saya, ya saya mudah-mudahan mereka sadar juga bahwa ya kembali artinya bisa menjadi pertimbangan lah, sebagai pertimbangan atau sebagai pembelajaran bagi mereka juga bahwa percayalah bahwa ya, Tuhan Yesus itu yang satu-satunya juru selamat. Nah setelah saya itu saya belajar dari Christian Prince. Setiap itu saya download itu ratusan videonya. Kok saya dapatkan sesuatu yang aneh selama ini, yang ya saya cuma baca hadis, baca Al-Quran, tapi ya saya tidak mendalam begitu. Banyak ceramah, dengar ceramah di masjid itu saja. Tapi saya ya dengar aja begitu.
ya mengimani apa yang baik. Ternyata hal-hal yang buruk mereka tidak tampakkan gitu. Nah setelah saya belajar begitu dari videonya Christian Prince, saya bertanya, mungkin selama ini saya salah, mungkin disitulah mungkin Tuhan kasih saya jalan, uh, tunjukin saya jalan itu melalui video Christian Prince. Setelah itu dengan waktu pandemi ini ada muncul lagi, saya mulai kenal Bambang Nursena, saya kenal lagi Sofiatul, itu idola saya yang banyak bikin saya semangat, artinya tahu semua gitu bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul Tuhan dan Juru Selamat, itu tidak ada yang lain di muka bumi gitu. Jadi akhirnya tahun 2000 saya dibaptis, saya minta dibaptis waktu itu. Saya mati selam di sini juga. Jadi saya dibaptis. Karena biasanya baptis kan setelah SMP, atau ini saya baptis setelah ya tahun 2019 kemarin. 2019 saya baptis. Setelah itu awal tahun 2019 saya baptis. Gitu, sebelum saya di PHK waktu itu. Jadi kenapa saya jadi artinya kembali ke Tuhan Yesus? Karena dari pembelajaran, dari video-video yang ada, dari pengetahuan, saya rasa jalan kebenaran. Artinya saya tidak menilai jelek yang pernah saya imani dulu, tapi saya bisa timbal balik antara Alkitab dan kitab sebelumnya itu, ya saya bahwa disitulah saya bilang, karena sekilas kita nggak mengerti kalau seperti saya Islam yang tidak tahu, artinya hanya dengar khotbah di masjid atau dengar ustadz itu, atau baca hanya terjemahan, terus baca Al-Quran juga saya nggak tahu. Saya pernah belajar sama istri juga, tapi saya nggak begitu mahir juga baca huruf-huruf Arab itu. Jadi ya sekadar kalau terjemahan ya saya bisa gitu, hanya dengar keterangan dari orang bahwa begini-begini. Oh ya, nah, akhirnya saya bandingkan, saya belajar Bambang Nursena. Yang membuat saya itu juga Bambang Nursena, karena dia seorang Muslim, dia jadi Kristen karena dia salah satu pakar sejarah juga, budayawan. Akhirnya dia masuk Kristen, dia mencari situs-situs, ya dari awal situlah saya menguatkan iman saya, karena Christian Prince harus cari video yang terjemahan itu. Nah, setelah itu Bang Nursena kan dia jelaskan secara gamblang itu, memang durasinya sampai ada yang 2 jam. Nah, akhir-akhir baru-baru ini saya kenal lagi namanya Sofiatul. Jadi saya merasa senang, artinya kembali sadar bahwa hanya Tuhan Yesus yang ada di muka bumi dan di akhirat gitu. Saya untuk Alkitab juga saya baca ya begini, tapi saya percaya bahwa hidup saya selalu diberkati sama Tuhan gitu. Jadi saya ingin bersaksi begini supaya membagikan bagi teman-teman yang mungkin selama ini setelah salah jalan, atau bukan salah jalan, mungkin pilihannya begitu, tapi ya kalau setidaknya sebagai pembanding, sebagai pembelajaran bagi mereka bahwa tidak ada lain. Banyak cara sekarang, banyak, dunia sudah berkembang, kita bisa cari kebenaran itu tidak seperti zaman dulu. Sekarang semua ada di tangan kita. Kita bisa memilahkan mana betul-betul kebenaran, mana yang bukan betul-betul kebenaran. Karena kebenaran, iblis pun bisa menjadi menyerupai. Jadi saya rasa begitu dulu kesaksian saya. Jadi di ujung kesaksian saya ingin bernyanyi, tapi lagunya saya juga nggak hafal, soalnya lagunya waktu saya masih
masih TK dulu, masih SD dulu, waktu masih sekolah minggu. Tapi sampai ini hari saya masih ingat sedikit-sedikit. Mungkin kalau ada yang bisa bantu saya nyanyi, ya bisa nyanyi lagunya, puji-pujiannya. Iya, silakan Pak. Iya, tunggu ya. Aku lagunya nggak hafal juga nih. Iya. Yang Bapak bisa ingat sedikit-sedikit nggak apa-apa. Iya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus tersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Gitu aja. Ya. Ya, begitu aja Pak Freddy. Ya. Artinya bagi teman-teman, saya minta maaf apabila ada kata yang salah atau penyampaian yang kurang berkenan bagi teman-teman mungkin yang non Muslim atau yang Kristen yang melihat tayangan ini. Kalau ingin bertanya, ya silakan. Tapi kalau ini ya, saya minta saran-sarannya saja untuk penguatan iman saya begitu. Artinya saya juga belajar. Saya dari tahun 2019 itu saya mulai belajar sudah. Kebetulan di sini kita banyak yang Kristen juga, itu banyak Kristen, jadi saya belajar dari mereka. Ya saya belajar dari kebanyakan saya lihat dari video-video saja, kayak Christian Praise, Sofiatul, Bambang Bersena dan lain-lainnya sebagai penguatan iman saya. Kenapa saya bisa kembali? Haleluya. Yesus itu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.